Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menjadikan siang dan malam, yang telah menghidupkan kita semua dan memberikan penghidupan kepada kita semua, yang karenanya hingga detik ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kenikmatan-kenikmatan itu tidak akan pernah terhitung jumlahnya dan tidak akan pernah ternilai harganya. Kewajiban bagi kita adalah untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan insya Allah sampai pula kepada kita yang saat ini hadir di online, ya tentunya hadir di YouTube, ya di channel Yayasan Wahdini Official yang masif, motivatif dan inspiratif. Semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan kita untuk berada di jalan Allah dan Rasulnya, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Sahabat-sahabat sekalian, bersua kembali di channel Yayasan Wahdini Official yang masif, motivatif dan inspiratif. Sahabat-sahabat, mohon bantuan untuk memasifkan channel ini dengan cara subscribe, like, and share video-video yang ada di channel Yayasan Wahdini Official, yang insya Allah bermanfaat dan punya nilai motivasi dan inspirasi. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, kita memasuki bulan Zulhijjah, atau kita mengenalnya dengan bulan haji, Idul Kurban, ya, beberapa peristiwa penting, peristiwa yang luar biasa terjadi di bulan Zulhijjah ini. Sahabat-sahabat sekalian, ya, saya ingin sedikit menyampaikan mengenai ibadah kurban yang agung ini, ya, menyampaikan, ya. Saya tidak memberikan sebuah kajian dan seterusnya, ya, karena saya bukan ustadz, ya. Saya tidak punya latar belakang pesantren. Saya dari SD hingga perguruan tinggi saya sekolah umum, jadi ya kadang malu juga kalau ada yang menyebut ustadz itu rasanya sangat-sangat tidak layak, ya. Tapi ini lebih ke ya saling bertawar sebagai hak atau sebagai sosok saja, ya, karena kata Rasulullah balighani walau ayat, ya, sampaikan dari ibu walaupun dengan sesuatu ayat. Sahabat-sahabat sekalian, kurban, ya, adalah sebuah ibadah yang agung, yang mulia, yang itu adalah indikator. Ketika kita melakukannya, ini adalah sebuah indikator bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering menyampaikan berkurban ciri lisan yang beriman. Karena kalau tidak beriman, ya bagaimana bisa melaksanakan kurban, ya, yang insya Allah kita tahu bersama, ya, perintah kurban ini tentunya tidak lepas dari sebuah sirah, sebuah peristiwa Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail yang diuji oleh Allah, ya. Ibrahim itu diuji oleh Allah dalam hal kecintaan dunia, ya. Mencintai anak adalah lebih mengarah kepada cinta dunia, ya. Walaupun sebenarnya mencintai anak juga bisa kita arahkan bahwa kita mencintai akhirat, ya, kalau dengan cara-cara yang benar. Diuji oleh Allah, ya. Diberikan sebuah ujian, diperintahkan oleh Allah, ya, anak yang baru saja diperoleh maksudnya baru saja
beranjak, ya, beranjak, ya masih belia sekali, anak yang memang diidam-idamkan, yang sudah diberikan oleh Allah dengan penantian yang luar biasa lama. Kemudian diuji oleh Allah dengan perintah untuk menyembelih, ya, anak yang dicintainya, anak yang sudah nampak pada dirinya adalah ciri-ciri anak yang saleh, ya, yang soleh. Ya. Jadi luar biasa dalam mengemban perintah itu bukan tidak ada ujian yang berat, bukan tidak ada godaan yang besar dari setan, ya. Ibrahimnya digoda, ibunya digoda, termasuk Nabi Ismail kecil waktu itu juga digoda, ya. Dan terkadang itulah setan menggoda manusia itu dengan hal-hal yang seakan baik, padahal itu adalah menjerumuskan. Apa misalnya? Misalnya saja digoda, ya, Nabi Ibrahim dengan masa, ya, jangan intinya janganlah dituruti, gitu, ya, perintah Allah tersebut, jangan diikuti mimpi tersebut. Masa anak yang begitu lucu mau disembelih, begitu pun kepada ibunya, ya, seakan-akan itu adalah kebaikan, ya, anak yang lucu kok disembelih, gitu kan, disembelih, ya, seakan-akan itu adalah kebaikan. Tapi ya singkat cerita, ya, karena insya Allah sirah ini luar biasa populer, ya, dan saya yakin sahabat-sahabat sudah sangat paham dengan kisah ini. Ya, singkat cerita, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah tersebut, dan atas ketaatan itulah Allah mengganti Nabi Ibrahim dengan seekor gibas yang besar. Dan sampai hari ini kita kenal sebagai ibadah kurban, ya, ibadah kurban. Nah, saya ingin juga mengulas, ya, perintah kurban ini, ya, terdapat dalam surat yang sangat pendek, yang saya yakin juga semua pemirsa, ya, sahabat-sahabat, ya, sahabat ini official yang setia, ya, walaupun masih sedikit, masih hanya 108 orang, itu pun ada yang kadang mendengarkan, ada yang tidak, gitu, ya, karena mungkin ya belum terlalu menarik, mungkin, ya, mungkin dari bahasanya mungkin terlalu sederhana, ilmunya masih terlalu rendah, gitu, ya. Saya yakin semua hafal, ya, semua hafal, insyaallah, ya, surat Al-Kautsar, ya, 3 ayat. Banyak hafal insyaallah. Tapi apakah banyak yang hafal artinya? Nah, ini dia yang menjadi tanda tanya besar kita. Jadi Allah berfirman, Inna a'tayna kal kautsar. Ya. Sesungguhnya kami telah, kata Allah, memberimu nikmat yang banyak. Ya. Allah sampai menyampaikan memberi nikmat, bukan hanya saja nikmat, tapi nikmat yang banyak. Dan Allah tegaskan, seakan-akan Allah ingin mengatakan, ya, konsekuensi logisnya, kata Allah, kalau sudah, ya, normatifnya, gitu, ya, jadi seharusnya ketika telah diberikan nikmat yang banyak, maka fasholli li rabbika wanhar, maka, ya, dirikanlah sholat karena Tuhanmu. Dan ditegaskan lagi, bukan sekedar dirikanlah sholat, bukannya memerintahkan untuk mendirikan sholat saja, tapi ditambahkan karena Tuhanmu. Dan ini indikasi berarti ada orang yang sholat itu bukan karena Tuhan, bukan karena Allah, bukan karena Rabb-nya, ya, karena
Jabatankah? Karena wanita kah kalau dia laki-laki? Kalau perempuan karena laki-laki kah? Ya, karena mertua kah? Karena hal lain-lain lagi. Ya, bukan karena Allah. Allah menegaskan ya karena Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Karena Allah. Dan berkurbanlah. Jadi diperintahkan berkurban. Berkurban yang di sini dijelaskan dan berkurbanlah ada kalau di terjemahan itu ada dalam kurung ya sebagai bentuk ibadah. Jadi kurban itu adalah ibadah dan mendekatkan diri pada Allah. Jadi fungsi kurban ini sebagai ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya membahas dua ayat ini ya. Jadi ayat surat ini begitu pendek, tapi apabila kita renungkan sahabat-sahabat sekalian, maknanya luar biasa dalam. Yang kalau kita renungkan akan membuat kita menetes air mata. Apalagi ketika kita bisa merenunginya saat di sepertiga malam. Ya. Jadi Allah mengingatkan kepada kita. Kita ini sudah diberikan nikmat yang banyak. Nikmat mendengar, nikmat melihat, ya, nikmat bisa merasakan angin yang semilir dan seterusnya. Tapi apakah kita sudah mendengar dengan baik? Apakah sudah kita gunakan telinga ini untuk mendengarkan hal-hal yang baik-baik saja? Ya, tausiahkah, ceramah-ceramah keagamankah, atau motivasi-motivasi yang bisa membangkitkan gairah beragama kita kah? Sudahkah kita gunakan benar kita? Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar kita. Lalu penglihatan pun demikian. Apakah nikmat dalam bentuk penglihatan itu sudah digunakan untuk melihat yang baik-baik, terutama membaca Al-Quran, misalnya melihat hurufnya. Ya, kalau sahabat-sahabat mungkin bisa membaca Al-Quran dengan dilihat. Kalau saya nanti saya. Jadi ternyata mahal. Artinya benar sangat banyak nikmat ini. Satu indera saja luar biasa nikmat ini, banyak. Ya. Ketika Allah mencabut nikmat penglihatan, berapa nikmat yang hilang? Berapa nikmat yang hilang? Tidak lagi bisa menikmati indahnya gunung, indahnya laut. Ya. Kalau laki-laki tidak lagi bisa menikmati cantiknya istri dan seterusnya. Jadi banyak sekali. Satu item saja Allah ambil kenikmatan itu, maka turunannya banyak yang hilang. Ya maaf, Allah menguji saya kemarin, ya 2 minggu lebih kemarin. Jari saya yang terhimpit gilingan mie hingga ada patah bahkan. Allah mencabut beberapa hal langsung terjadi dalam diri saya. Kenikmatannya tentunya dalam hal kenikmatan. Yang pertama, membaca Al-Quran. Saya membaca Al-Quran jujur menggunakan satu jari ya, Al-Quran Braille itu dengan telunjuk kiri ya. Pakai kanan nggak bisa, nggak sensitif atau memang begitu. Ya, terus saya mau mengetik SMS atau kadang status yang bermanfaat lah gitu ya. Nggak bisa juga, karena terbiasa saya dari kanan, dari kiri, telunjuk. Sementara telunjuk bermasalah. Ini HP saya, sahabat-sahabat kalau yang penasaran, HP saya ini ada keyboard PC, ya ada QWERTY, ini BlackBerry, namanya Q1. Tapi ini, ya alhamdulillah sih, walaupun banyak kurang aja, bukan banyak kurang, banyak kelebihannya gitu ya. Jadi ini saya bisa mengetik dengan satu jari, ya lumayan lah. 1 menit bisa lebih dari 60 karakter sound. Dan saya membaca, kalau membaca dengan program suara ini sekalian,
Ini saya besarkan. Nah, ini bagian pemasaran. Nah, ini jadi saya tunjukkan dulu mencari menu misalnya Google, Play Store, kalender, message, oke, kalender, Play Store. Nah, saya bisa bikin shortcut ya. Misalnya W, saya arahkan kepada WA. Begitu saya tekan W, itu akan masuk menu WA. Nah, 3 buat cek. Nah itu. Dengan mempraktekkan ini tapi belum bisa difungsikan. Ya, jadi saya nggak bisa baca Quran, saya nggak bisa mengetik SMS atau pesan WA, ya. Tidak bisa ketik-ketik status lagi. Tapi insya Allah seminggu kemudian sudah bisa lagi. Dan ini ujian, dan Allah ingin memberikan rasa nikmat yang lebih dirasakan oleh saya. Kan kalau sudah begini rasa nikmat itu terasa banget ya. Memang sejatinya nggak enak, tapi di balik itu ada rasa nikmat. Ya Allah, ternyata nikmat ketika jari sempurna, bisa begini, bisa begitu, seperti itu ya. Sampai mana tadi? Ini intermezzo dulu ya, selingan. Ya, jadi kurban itu adalah perintah yang agung, yang mulia, dan kita jangan punya pemahaman bahwa kurban itu dilakukan oleh seorang hamba, oleh kita, hanya satu kali seumur hidup, tidak begitu ya. Tapi berkurban itu dilakukan setiap tahun apabila mampu tentunya ya. Bagi yang mampu itu ya wallah, saya belum, maaf, itu tadi saya bukan orang ustadz yang memang punya basically yang baik untuk menjelaskan sebuah syariat Islam gitu ya. Ya, apakah itu sunnah atau wajib ya, atau sunnah yang sudah mendekati wajib gitu ya. Yang jelas itu perintah, dilakukannya itu harusnya itu setiap tahun apabila ada kemampuan ya. Jadi garis bawahi apabila ada kemampuan. Ya, hukumnya apakah wajib atau sunnah, insyaallah mungkin sahabat-sahabat juga sudah mendapatkan sebuah pencerahan yang lebih lengkap lagi dari ustaz-ustaz yang memang mumpuni di bidang fikih seperti itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi dinyatakan dalam surat ini, surat Al-Kautsar ini, yang pertama saya ingin garis bawahi bahwa Allah sudah memberikan kita nikmat yang banyak. Maka konsekuensi logis kita apabila kita mengaku sebagai hamba Allah, ya, mengaku umat Rasulullah SAW, maka konsekuensinya kita kata Allah, maka ya, kerjakan sholat karena Tuhanmu. Jadi bukan sekedar mengajarkan sholat, tapi dilandaskan dengan karena Tuhan. Dan berkurbanlah dijelaskan sebagai bentuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang yang berkurban itu harus diniatkan semata-mata beribadah kepada Allah dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah dalam bentuk kambing kah, sapi kah, kurban yang kita lakukan, insyaallah kalau karena Allah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kurban yang kita lakukan benar-benar hanya, maaf ya, secara kriteria tuh pas-pasan banget
dengan kriteria kurban misalnya dari ukurannya dan seterusnya. Insya Allah kalau itu benar-benar dilandaskan karena ingin beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, maka korban itu akan menjadi saksi kalau kita dibangkitkan kelak di pada masyar dan akan memancarkan ya, dari hewan kurban tersebut darah yang terpancar ketika disembelih itu akan di dunia akan terpancar pula keberkahan, rahmat ke dalam rumah kita, ke dalam rumah tangga kita, ke dalam pekerjaan kita, aktivitas kita. Jadi jangan ragu-ragu untuk berkurban jika mampu. Dan kami sampaikan juga di tahun ini Yayasan Mahdi pun menyelenggarakan penitipan hewan kurban. Artinya kami menerima penitipan hewan kurban yang seperti biasa akan pembagiannya, pendistribusiannya akan dibagikan kepada anak-anak asuh Yayasan Mahdi ini dan para orang tua dan saudara-saudara mereka, terus tetangga-tetangga terdekat utamanya bagi kaum fakir miskin atau duafa tetangga Yayasan Mahdi ini, sekitar Yayasan Mahdi ini, dan insya Allah pelaksanaan kurban itu akan kita publish di YouTube, channel YouTube Yayasan Mahdi ini official. Jadi insya Allah meski yang berkurban tidak bisa hadir, misalnya syukur-syukur bisa hadir. Jadi bisa disaksikan kembali di channel YouTube Yayasan Mahdi ini official. Jadi bagi yang mau berkurban silahkan hubungi kami atau datang langsung ke Yayasan Mahdi ini. Untuk kambing tersedia dari mulai sekitar 2,5 juta ya. Untuk sapi dimulai dari harga 17 juta ya, bisa untuk 7 orang untuk sapi tadi. Dan sahabat-sahabat sekalian, mau sapi mau kurban dalam bentuk kambing bisa dinisbatkan niatnya untuk sekeluarga ya. Dan kita di tahun kemarin masih alhamdulillah ada 6 kambing. Tahun sebelumnya ada sapi di 2019 2 ekor sapi, ada kambing juga. Tapi tahun ini sampai detik ini belum ada yang konfirmasi mau berkurban di Yayasan Mahdi ini. Ya, semoga Yayasan Mahdi ini masih tetap mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan ibadah kurban, melaksanakan pemotongan hewan kurban, karena ya di antara tetangga juga insya Allah ada yang mungkin sudah agak-agak berharap gitu, mudah-mudahan Yayasan Mahdi ini ada kurban lagi misalnya, ada saja seperti itu insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi penggugur harapan-harapan mereka ya, mewujudkan harapan-harapan mereka. Dan sahabat-sahabat sekalian, mohon bantuan untuk bisa subscribe, like, and share channel yang masih motivatif dan inspiratif ini. Tujuan saya banyak yang subscribe, banyak yang share itu enggak ke arah monetisasi ya dari YouTube. Tapi sebenarnya saya nggak melulu. Banyak yang mendengarkan ini bisa menjadi wadah saya yang pertama melakukan kebaikan dan perbaikan. Ya, watawassabil haqqi watawassabil shobr, bisa memberikan ya motivasi yang mungkin ringan tapi bisa bermanfaat satu. Yang kedua, saya bisa menjadikan channel ini channel yang bisa mensosialisasikan berbagai kegiatan di Yayasan Mahdi ini, termasuk produk-produk kreatif yang jika memang banyak subscribe kan banyak yang tahu, dan
insya Allah bisa sama-sama menyebarkan. Seperti sekarang kita sedang produksi teh warna kering. Ya. Kalau misalnya subscribe-nya banyak, ya insya Allah ini bisa lebih cepat proses sounding, sosialisasi, ya. Dari enggak muluk-muluk monetisasi. Karena monetisasi kami masih banyak. Alhamdulillah kami masih dekat hutan, kebun, jadi masih banyak monyet gitu ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Insya Allah besok kita akan membuat tutorial, silakan ditonton, menyajikan atau proses menyajikan tekwan kering, tekwan sehati sehat halal thayyiban, ya, proses menggoreng, membuat buahnya sampai menghidangkannya, dan mudah-mudahan bisa menjadi konsumsi kita bersama karena sehat, ya, gurih tanpa micin, insya Allah tetap gurih dan bahkan enak, ya, insya Allah. Semoga kita bisa bersama-sama untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan ini dalam bentuk apapun, berdasarkan proporsi kita, kapasitas kita masing-masing, berdasarkan kemampuan kita masing-masing. Demikian, yang berbicara betul lebih baik daripada yang menggunakan, yang lebih baik adalah melakukan kebaikan dan kebaikan. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.